siapa nama dan seterusnya. Ya, nama lengkap saya Atlan Kristen Bermulewi. Panggilan setiap hari Moko. Kalau arti nama saya terdapat dalam Mazmur 125. Judul bacaan Mazmur 125, aman dalam lindungan Tuhan. Itu arti nama Atlan. Kalau Kristen Kristus tempat berlindung, itu arti nama saya. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Umur 10 tahun, kelas 5 SD. Ya, dia baru saja naik ke tahun kelima gitu. Tahun kelima namanya di sini ya. Kelas 5, tahun kelima. Ya, Moko memang harus meninggalkan sekolahnya. Sebenarnya Moko ini sama saja dengan anak-anak ini, sama saja. Tadi kalau lebih awal masa tiba di sini, kalau ada yang bermain soccer atau sepak bola sepak di sini, pasti dia akan ikut dengan anak-anak ini. Sama saja. Tapi sayang sekali karena ada banyak jemputan untuk pelayaran ke berbagai tempat. Dia harus mengurangi waktunya, masanya untuk bermain. Dan kalau pulang dari tempat pelayaran, dia harus menambah pelajarannya. Harus ada sejenis private les untuk dia. Tapi puji Tuhan, bukan untuk kesombongan manusia. Baru saja 3 hari lalu, gimana kami kemarin ya, 3 hari lalu kami menerima berita dari Indonesia, dari Sulawesi Tengah, bahwa waktu kami ada di Keningau, bahwa Moko, puji Tuhan, seperti pada saat dia tahun ke-1, ke-2, ke-3 dan tahun ke-4 mau naik ke tahun ke-5, dia mendapat peringkat 1, ranking 1 di sekolahnya. Ya. Sudah Pak? Sudah cukup masak? Atau mau diulang lagi Bapak? Silakan. Baik, puji Tuhan, haleluya. Ya. Nanti ada waktu untuk berfoto. Kita ini sementara beribadah. Perhatian kita hanya kepada Tuhan. Amin. 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 Baik, itu yang terpenting. Nah, tadi semuanya bertepuk tangan. Tepuk tangan untuk siapa itu? Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Ya, Moko 2 bersaudara. Siapa nama saudaranya? Kakak saya di sulung itu bernama Adnan Diotrefes Mulewi. Panggilannya setiap hari Mogi. Panggilannya Mogi. Jadi Mogi tinggal di rumah, sekarang Moko ada di sini. Meko ada di sebelah sana. Ya, karena harus sekolah. Papa dan Ibu, Papa dan Mama, pekerjaannya apa? Pekerjaan Papa dulu tukang ojek atau motor sewa. Motor sewa. Kalau ojek di sini kan botak ya, kepala saya tinggi ya. Betul? Motor sewa. Tapi sekarang merubah nasib menjadi petani. Kalau Bu Mama anggota DPR, dapur. Iya. Ya, anak-anak yang masih kecil-kecil dan juga para muda-mudi, jangan pernah malu ya untuk mengatakan apa pekerjaan orang tua kita. Jangan pernah malu. Katakan jujur, katakan dengan jujur apa pekerjaan orang tua. Jangan pernah malu. Seperti Moko ini juga. Oke, Moko, status Moko, status. Masih bujang. Sudah ada yang punya. Siapa yang punya Moko? Siapa yang punya? Tuhan Yesus yang punya. Amin. Tuhan Yesus yang punya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, beginilah adanya. Moko juga bisa bercanda, ya, bermain dan seterusnya seperti manusia-manusia yang lainnya, seperti anak-anak yang lainnya. Begitulah dalam perjalanan ini. Jadi terima kasih sekali. Terima kasih. Kami bisa tiba di tempat ini sangat luar biasa sekali. Dan untuk kali ini
Bapak Ibu Saudara-saudara, kami berharap tentunya dari sekian banyak anak-anak ini yang masih kecil-kecil ini, percayakah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa mereka ini juga bisa dipakai oleh Tuhan? Kenapa lemah? Percaya? Percaya? Iya, bukan hanya Moko yang akan dipakai oleh Tuhan, tapi anak-anak ini juga. Iya, bukan hanya Moko. Masih harus berdiri lagi. Coba senyum dulu sama semuanya. Iya. Moko, coba Moko berikan kesaksian dulu. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kami sangat terharu dengan pertemuan kita ini. Ini luar biasa. Jadi di awal ini Moko akan memberikan kesaksian bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya kemampuan Moko berkhotbah memberitakan firman Tuhan itu mulai Desember tahun 2006. Desember 2006, waktu itu Moko berumur? Waktu itu saya berumur 7 tahun. 7 tahun waktu itu, Desember. Dan memang ada sekian banyak anak-anak yang dipakai di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kondisi kami yang sulit pada waktu itu, sekitar 7 tahun konflik persoalan terjadi di wilayah Poso, Sulawesi Tengah itu luar biasa sekali. Politik dan agama dan sebagainya, ada banyak yang mati, tewas, ada banyak harta yang hilang dan sebagainya. Dan kemudian setelah 7 tahun terjadi itu, tahun 2006 Tuhan menampakkan anak-anak untuk ditampilkan dan menasihati banyak orang, memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya Moko, ada banyak anak-anak yang lain di sana. Tapi puji Tuhan, mereka semua punya karunia sendiri-sendiri. Ada karunia yang menyembuhkan, mendoakan, ada karunia berkhotbah, memberitakan firman Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat luar biasa. Baik, malam ini di awal kebaktian ini, ibadah ini, silakan Moko bisa menceritakan sedikit tentang, ya kalau mau cerita semua pasti tidak cukup masa ya. Ya, orang-orang sini bilang tidak cukup masa. Jadi ceritakan yang singkat-singkat saja begitu ya. Baik, silakan. Ya, baik. Pada Desember 2007, beberapa hamba Tuhan datang ke rumah kami. Kami bercakap-cakap, kami berbicara. Dan setelah mereka sudah mau pamit pulang, mereka mendoakan kami. Saya suruh maju ke tengah-tengah, mengangkat tangan dan kepala saya menghadap ke langit seperti ini. Dan tumpang tangan dari kepala saya, lalu kami berdoa. Dalam berdoa itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya melihat di samping saya ini banyak malaikat menari-menari. Banyak. Dan saya melihat ada tangga yang panjang. Dan di atas tangga itu ada tahta. Dan di atas tahta itu Tuhan Yesus sedang duduk. Dan ada kursi yang berderet. Saya menyaksikan keindahan di situ. Dan tidak lama kemudian Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil. Dan anak kecil itu naik. Dan saya berkata dalam hati saya, mengapa yang dipanggil hanya seorang anak kecil? Mana murid-murid Tuhan Yesus? Petrus, Yakobus dan lain-lain. Karena saya hanya melihat seorang anak kecil, saya juga pergi. Saya mendekati Tuhan Yesus dan saya bertanya, Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, di manakah murid-muridmu? Tuhan Yesus berkata, mereka sedang tidur. Saya bertanya lagi, jadi siapa yang akan membangunkan mereka? Tuhan Yesus berkata, seorang anak kecil. Seorang anak kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tertidur. Tetapi biarlah terang kita bercahaya di depan semua orang agar mereka melihat perbuatan kita yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah itu saya mendengar bahwa pendeta hamba Tuhan yang mendoakan kami itu sudah amin dan mereka sudah mau pulang. 3 malam kemudian saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu hujan lebat, disertai kilat, disertai petir, dan awan hitam. Saya naik di menara gereja. Saya memandang di sekeliling saya, dan dari ujung sini putih-putih bercahaya mulai nampak wajah Tuhan Yesus. Sebelum sampai kepada saya di menara itu, ada seseorang yang berteriak dari bawah, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya tidak melihat orang itu karena saya ada di atas dan dia ada di bawah. Dia berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, aku tidak mengenal engkau. Itu kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lurus kepada saya. Dia ambil saya di menara itu. Dia letakkan di tangannya, dan saya ini Bapak Ibu Saudara kecil sekali seperti semut. Dan supaya saya tidak kena hujan, tangannya yang satu menumpang saya seperti ini. Lalu kami terus berjalan. Dan setelah itu saya mendengar suara ayam berkokok. Ternyata hari sudah pagi, dan paginya itu saya ceritakan kepada mama dan papa, dan saya bersiap untuk ke sekolah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua, aku tidak mengenal engkau. Karena kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu, maka sia-sialah apa yang kita buat selama ini. Karena itu jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Dan biarlah Tuhan mengenal kita. Amin. Ya. Dan yang ketiga, waktu saya pulang pelayanan dari Kalimantan, di Palu, kami bertemu dengan hamba Tuhan yang mendoakan kami itu. Mereka mendoakan kami lagi. Luar biasa dalam berdoa itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dengan saya bergandengan tangan, dan kami berjalan di tepi pantai. Karena mungkin saya ingin keasikan, kami berjalan, tiba-tiba kaki saya ini jatuh di lubang. Sakit sekali. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus merangkul saya dengan kasih-Nya, dan Dia peluk saya, Dia gendong saya, lalu berjalan. Kami berjalan. Ya, Tuhan Yesus menyerang saya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada saya, aku telah mengurapimu, aku telah memberkatimu. Jikalau engkau pergi kemana-mana, jangan takut, bahwa aku selalu menyertaimu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa dalam pelayanan saya selama ini, Tuhan akan selalu menjaga saya. Tuhan akan selalu menyertai saya, karena Dia sendiri telah berkata seperti itu. Dan
janji Tuhan pasti akan ditepati tepat pada waktunya. Amin. Dan pasti akan menyertai kita semua. Dan yang keempat, waktu itu saya ya kira-kira seperti inilah. Malam seperti ini saya sedang duduk-duduk menonton di rumah saya. Kami mendengar kabar bahwa hamba Tuhan yang mendoakan kami itu datang lagi ke tenda. Jadi saya dan mama pergi bertemu dengan mereka. Waktu itu papa tidak ada karena maklumlah pergi ke kebun. Sampai di sana kami berbincang-bincang lagi, kami bercakap-cakap lagi, bercakap-cakap. Dalam perbincangan kami tiba-tiba tangan saya ini dipenuhi oleh berlian-berlian, dan tangan para hamba Tuhan itu berlian-berlian kecil mulai naik dari ujung jari, muncul satu persatu. Ya, tidak tahu dari mana asalnya. Dan yang menyaksikan kami pada waktu itu ada 8 orang, termasuk mama saya. Ada 8 orang di rumah itu yang menyaksikan bahwa di tangan saya ada berlian-berlian kecil itu. Jadi setelah itu mereka mendoakan kami. Dalam kami berdoa itu saya melihat Tuhan Yesus berhadapan dengan saya. Tuhan Yesus berhadapan dengan saya dan Tuhan Yesus senyum. Lalu saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apakah Engkau guruku satu-satunya yang akan mengajariku selama? Tuhan Yesus berkata, "Ya, anakku." Tuhan Yesus berkata seperti itu. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus membawa saya ke gunung yang tinggi, gunung es, dan di sekeliling saya itu saya hanya melihat es. Tinggi sekali. Saya hanya melihat es. Ya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada saya, apakah engkau senang? Saya berkata, saya sangat senang Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini jadi kepercayaan saya bahwa dari pertama saya melihat Tuhan Yesus hingga yang keempat kali ini, Tuhan Yesus tidak berubah Bapak Ibu Saudara. Dia tetap sama. Dan Tuhan Yesus itu ganteng loh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi yang perlu saya takuti? Saya merasa bahwa itu semuanya sudah lengkap. Tuhan Yesus sudah mengurapi saya, memberkati saya, menyertai saya. Saya akan selalu mengajari saya, bahkan memberikan Roh Kudus-Nya lewat berlian-berlian kecil itu. Saya yang minta. Jadi apalagi yang saya perlu takuti di dunia ini? Tidak ada lagi yang perlu saya takuti, karena ketika saya sudah bersama-sama dengan Yesus, tidak ada lagi yang akan menjadi lawan saya. Dan pasti Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Bapak atas kesaksian itu. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Iya, selama perjalanan di wilayah Sabah ini ya, selama perjalanan ini seingat saya hanya 2 kali Moko memberikan kesaksian seperti ini. Dan di tempat ini salah satu. Ada banyak tempat lain yang tidak ada masa untuk menyatakan kesaksian itu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, kita semua bisa bertemu dengan Tuhan Yesus kapan saja. Kalau kita mau dalam doa, ya dalam kehidupan kita sehari-hari bisa berdoa, baca firman-Nya dan seterusnya. Apa yang diceritakan Moko tentu bukan untuk kemuliaan Moko, sebab kita tidak mau merampas kemuliaan Tuhan. Amin.
Tetapi itu adalah kesaksian, ya, bagaimana Tuhan bisa memakai dia dan bisa memakai kita semua, dan Tuhanlah yang kita muliakan. Amin. Mana semangatnya mengatakan amin? Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sekali lagi salam. Lebih semangat, suaranya harus sampai di kundasan. Salam. Yang di dalam diam, yang di luar saja. Salam. Yang di bagian sini. Salam. Kita semua salam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Allah yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya silakan pastor untuk membacakan saya. Yang apa ini? Pastor Margaret. Sebentar dulu, saya mau cek dulu seberapa banyak yang bawa Alkitab saat ini. Tolong diangkat Alkitabnya. Cukup banyak, tetapi saya lihat banyak juga yang tidak bawa. Ya, nanti kalau dalam pertemuan ibadah di bawah. Ya, silakan. Firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 13 hingga ke ayat 16. Kamu bagaikan garam dunia. Jika garam sudah menjadi tawar, garam itu tidak dapat menjadi masin lagi. Garam seperti itu tidak berguna lagi selain dibuang dan dipijak-pijak orang. Kamu bagaikan cahaya bagi dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak seorang pun memasang pelita lalu menaruhnya di bawah kasur, tetapi dia akan meletakkannya di atas kaki pelita supaya memberi cahaya kepada setiap orang di dalam rumah. Hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di surga. Inilah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya yakin bahwa Tuhanlah yang telah mempertemukan kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, semua orang di dunia ini pasti memerlukan dua hal. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perikop bacaan kita ini, yaitu tentang garam dan terang. Garam dan terang merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Artinya garam dan terang itu sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Pasti sangat dibutuhkan dalam hidup. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memerlukan garam dan terang dalam hidupnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak bumbu masakan,
Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memilih garam. Tuhan Yesus tidak memilih bumbu-bumbu yang lain. Tidak, Tuhan Yesus memilih garam. Saya tidak bisa membayangkan jikalau suatu masakan tanpa garam, wah bagaimana rasanya itu? Tentu tidak akan sedap. Sekalipun semua bumbu telah dicampurkan ke dalam masakan itu, tetapi kalau tidak diberi garam, maka pastilah orang-orang akan berkata, wah, masakan ini tidak ada garamnya. Berikut, saya juga tidak bisa membayangkan jika suatu acara malam yang tidak punya terang, dalam arti gelap gulita, lampu padam. Ya, kemungkinan saya bisa memperkirakan bahwa yang akan terjadi dalam acara itu adalah kegelisahan tuan rumah dan kekacauan kecil akan terjadi karena orang tidak dapat melihat apa-apa sekalipun acara itu ramai, dan pastilah orang-orang dalam acara itu akan menjadi serba salah. Ya, serba salah karena tidak bisa bergerak. Sebab kalau salah bergerak, bisa-bisa salah jamah. Ya, karena cari-cari jalan keluar, bisa-bisa barang yang tidak bisa dipegang sudah dipegang. Ya, karena cari-cari jalan keluar. Dan biasanya juga kalau lampu terlalu lama padam, maka banyak kakak-kakak muda-mudi ini. Coba angkat tangan dulu. Mana muda-mudi? Angkat tangan. Muda-mudi saja. Kecuali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang merasa bahwa dirinya masih muda-mudi. Ya, banyak kakak-kakak pemuda ini yang akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, karena tempat-tempat yang gelap itu disukai kakak-kakak pemuda. Oh, seperti yang sana itu, yang sana. Seperti sana itu. Begitu. Itulah efek samping dari kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, melihat betapa pentingnya garam dan terang itu dalam kehidupan manusia, maka Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit ini mengangkat tema garam dan terang dunia. Dan sekaligus Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada kita bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Apa maksud Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia? Apa maksud Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Apa? Bapak Ibu Saudara, secara singkat mari kita renungkan pertama-tama tentang garam. Tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang garam yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap manusia. Namun garam yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah bahwa setiap orang percaya harus menjadi garam bagi sesamanya, menjadi penyedap bagi sesamanya, penyedap dalam lingkungan, penyedap dalam keluarga, penyedap dalam bergereja, dan penyedap dalam bermasyarakat. Kita harus menjadi orang yang dicari seperti
itu sama artinya dengan garam yang sudah menjadi tawar, yang dimaksud Tuhan Yesus dalam bacaan kita ini. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Bapak Ibu Saudara, namun garam juga mempunyai sifat yang menarik bagi kita. Mengapa? Karena garam dapat mencegah pembusukan dan dapat mengawetkan bahan makanan. Coba kita bayangkan jikalau daging diberi garam. Coba saya mau tanya dulu, ada orang Toraja di sini? Coba angkat tangan. Nah, seperti dendeng atau ikan asin, maka daging itu tidak akan mudah busuk dan bertahan lama sampai bertahun-tahun. Tidak akan mudah kena bakteri karena telah diberikan garam. Nah, menjadi orang Kristen kita juga harus bisa menjadi pencegah pembusukan. Kita harus menjadi pengawet. Karena iman orang Kristen harus dicegah dari pembusukan. Kita harus diawetkan dengan firman Tuhan, agar bakteri-bakteri dan virus-virus, bakteri-bakteri dan virus-virus yang akan mengganggu tidak akan mudah masuk, bertelur, menetas, dan dapat menjadi ulat dalam hati kita. Karena saat ini begitu banyak virus dan bakteri-bakteri yang masuk meracuni hati orang percaya saat ini, yang menjadi tugas bagi kita untuk mengatasinya dan menuntut kita harus menjadi garam seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, terang. Nah, menjadi orang Kristen itu juga harus menjadi terang. Bukan hanya menjadi garam, tetapi kita juga harus menjadi terang. Itu artinya kita harus menyinari semua bentuk kegelapan dunia ini. Kita harus mampu untuk memberi terang dalam hati orang lain dan dalam hati kita sebagai orang percaya. Kita harus mampu untuk melakukan itu. Kita harus tampil, kita harus maju, kita harus berbuat baik dengan semua orang. Karena dengan berbuat baik dengan semua orang, maka terangmu akan bercahaya di depan orang, dan mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Ayat 16 bacaan kita tadi. Boleh Bapak Ibu Saudara lihat di situ. Iya, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang garam dan terang, itu artinya kita harus siap untuk berhadapan dengan pembusukan dan kegelapan dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus memberi tugas kepada kita untuk menjadi garam yang akan menjaga, menangkal semua pembusukan yang akan kita hadapi. Dan kita juga harus menjadi terang. Artinya kita harus menyadari semua bentuk kejahatan yang tersembunyi dalam kegelapan. Jangan kita melihat kejahatan dalam kegelapan, karena itu sangat berbahaya, akan membawa malapetaka bahkan kehancuran. Amin. Jadi jangan kita melihat kejahatan dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, memang garam dan terang itu sangat kita butuhkan dalam hidup. Kita harus memiliki sifat garam, tapi ingat baik-baik, jangan sampai garamnya berlebihan. Jangan sampai, tunggu dulu, kalau di sini nih, kalau bahasa daerah di sini, apa itu garam? Seperti itulah. Seperti itu. Iya. Karena kalau sudah terlalu banyak, sudah berlebihan,
jadi seperti itu. Karena kalau garamnya sudah berlebihan, masakan itu tidak dapat kita konsumsi lagi atau kita makan lagi, tidak dapat. Jadi kalau sifat dan perilaku kita juga sudah terlalu berlebihan, sudah mengganggu konsentrasi dan kesenangan orang lain, kurangi garamnya Bapak Ibu Saudara, kurangi garamnya, jangan ditambah, itu akan menjadi persoalan dan orang tidak akan membutuhkan kita lagi. Percaya itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, menjadi terang, janganlah menjadi api, karena itu dapat membakar dan menghanguskan orang lain. Coba kita lihat api. Sekalipun api itu sangat kecil, tetapi kalau dia sudah dapat membakar yang lebih besar dan api itu menjalar, dia bisa membakar gedung yang besar, dia bisa membakar hutan dan apa saja bisa dibakarnya kalau dia sudah menjalar. Jadi kita jangan seperti api, tetapi menjadi terang yang bersinar, yang dapat memancarkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini telah disampaikan kepada kita. Sekarang tinggal bagaimana cara kita untuk memelihara, merawat, dan menyiraminya selalu, agar firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini benar-benar akan bertumbuh di hati kita, dan serta kita akan dapat melakukannya. Dan dari situlah orang-orang akan melihat bahwa kita adalah pendengar dan pelaku firman. Yakobus 1:22. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, karena itu pada saat ini saya mengajak kita semua berdoa dan mintalah kepada Tuhan agar kita bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya ini, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi. Masih suka dengar? Masih? Kalau begitu terima kasih. Saya kira tadi tidak, kalau tidak saya sudah mau dulu. Di sebuah desa tinggal seorang bapak. Bapak ini terkenal sangat pintar sekali. Semua pertanyaan yang diajukan kepada bapak itu bisa menjawabnya. Pintar kan? Dan di desa itu ada juga seorang anak muda yang terkenal sangat nakal. Kalau sangat nakal apa itu di sini? Nakal. Seorang anak muda yang sangat cacat. Pada petang hari, anak muda itu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dia berjalan di dalam hutan. Belum dia mendapatkan kayu bakar itu, dia sudah mendapatkan seekor anak burung kecil yang kesasar jatuh dari sana. Dia berkata, "Oh, itu anak burung." Dia mengambil anak burung kecil, dia kekam di tangannya dan disembunyikan di belakang seperti ini, dan segera pergi ke desa. Saya tidak tahu kayu bakar itu dia ambil atau tidak. Nanti setelah ibadah ini selesai, tanya sendiri sama dia. Sesampainya di desa, dia langsung pergi kepada bapak pintar itu untuk mengajukan pertanyaannya. Sampai kepada bapak pintar itu, dia bertanya, "Bapak,
mengajukan pertanyaan saya, Bapak itu menjawab, silakan. Kalau Bapak benar-benar pintar, coba Bapak tebak, apa yang saya genggam di belakang saya ini? Bapak pintar itu menjawab, seekor anak burung kecil anak muda. Anak muda itu berkata, benar sekali Bapak, benar sekali. Bapak, boleh saya bertanya sekali lagi? Bapak itu menjawab, boleh Pak, silakan. Anak burung yang saya genggam ini mati atau hidup? Mati atau hidup? Karena Bapak Ibu Saudara, anak muda ini berpikir, jika Bapak itu mengatakan bahwa anak burung yang dia genggam itu mati, maka kubiarkan hiduplah anak burung ini. Tapi jika Bapak itu mengatakan anak burung yang saya genggam ini hidup, maka akan kucekek anak burung ini sampai mati. Akan kucekek dia sampai habis napasnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa jawab sang Bapak pintar itu? Apa? Jawab sang Bapak pintar itu, mati atau hidupnya anak burung itu ada di tanganmu anak muda. Anak muda itu langsung mengakui kelebihan yang ada pada sang Bapak pintar itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan lewat cerita ini adalah bagaimanapun indahnya firman disampaikan, atau bagaimanapun si pengkhotbah dengan hebatnya menyampaikan firman, ingat bahwa firman hanya dapat bertumbuh tergantung pada Bapak Ibu Saudara untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Terpujilah Kristus dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan ke Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sekarang. Jadilah garam dan terang. Begitu firman Tuhan yang disampaikan tadi oleh Moko. Puji Tuhan, anak kecil ini masih terus bersemangat memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita tentu diminta untuk menjadi garam dan terang. Amin. Amin. Nah, tadi ada kalimat terakhir dari Moko tadi tentang bagaimana bagusnya pemberitaan firman. Apa tadi kalimat paling terakhir tadi? Amin. Bukan. Sebelum amin. Memang betul ya, amin yang dia bilang terakhir tadi. Memang cerdas ya. Sebelum itu. Terpujilah Kristus. Sebelum itu lagi. Bagaimanapun indahnya firman disampaikan, atau bagaimanapun si pengkhotbah dengan hebatnya menyampaikan firman, ingat bahwa firman hanya dapat bertumbuh tergantung pada Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita paham itu Bapak Ibu Saudara? Paham? Paham? Bagaimanapun hebatnya, dahsyatnya yang memberitakan firman tadi, itu dia maksud. Tapi semua itu tergantung juga kepada Bapak Ibu sekalian. Yang mau dikatakan Moko di sini adalah, jangan karena Moko yang berkhotbah malam ini, Moko ada banyak orang datang seperti ini. Bapak Ibu harus lebih rajin juga beribadah. Hendaknya dalam setiap ibadah-ibadah kebaktian hari Minggu di sini banyak orang seperti ini. Amin. Benar. Betul. Amin. Wah, pas Bapak Margaret mereka berjanji akan sebanyak ini terus katanya. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasihilah, sayangilah juga hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Tidak harus diimpor dari negara lain untuk berkhotbah kemari, ya kan? Karena di sini juga ada banyak hamba Tuhan dan anak-anak kita ini juga bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin.
peristiwa yang sangat luar biasa. Selalu luar biasa kalau dalam kasih Tuhan ya. Tapi sahabat, ketika di Kinabalu, tadi ketika Mongko berkhotbah ini, pikiran saya di situ, garam dan tepung. Seorang ibu dalam ibadah seperti ini, seorang ibu yang kami tidak kenal ibu itu, tapi dia datang, dia di sebelah kanan begini datang masuk dan dibantu oleh saudara-saudaranya. Dia pakai apa ini? Pakai tongkat. Dia tidak bisa jalan, dia pakai tongkat yang ada kakinya itu ya. Selesai semua puji-pujian, penyembahan, dia tetap di situ. Selesai berdoa, persembahan syukur, dia masih di situ. Selesai khotbah pemberitaan firman Tuhan, dia masih di situ. Setelah itu kembali dilakukan puji-pujian kembali. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, penyembahan kembali, apa yang terjadi waktu itu? Ibu itu mungkin dia lupa bahwa dia tidak bisa jalan. Dia lupa barangkali bahwa dia tidak bisa jalan, karena dia lihat seorang bapak di sebelah sini, bapak yang juga sulit sekali untuk berdiri. Jadi satu di sana, ya bagi kita yang pernah ke gereja apa namanya? Ya, All Saints, sama dengan gereja di sini ya, sama-sama apa namanya? Anglikan. Bagi yang pernah ke sana, gereja itu besar sekali ya, ujung-ujung. Ibu itu rupanya karena melihat bapak itu, ya kami sementara melakukan puji-pujian di sini bersama-sama dengan tim ini, Mongko dan semua banyak orang. Ibu itu berdiri dan kemudian dia jalan tanpa pakai tongkat. Dia jalan ke sana, terus kami tanya, ibu mau kemana? Dia bilang, saya mau mendoakan bapak itu. Seorang yang tidak bisa berjalan karena dalam pikiran dan hatinya dia mau mendoakan bapak itu, dia jalan dari sini. Bapak ibu paham dengan apa yang saya ceritakan ini? Paham? Paham? Mungkin dia lupa bahwa dia tidak bisa jalan, tapi karena keinginan kerasnya untuk menjadi terang kepada bapak itu, untuk menjadi garam kepada bapak yang sudah sakit, barangkali istilahnya Mongko tadi sudah busuk, harus digarami, dia bangkit dan ditinggalkan itu. Dan seingat saya, ketika makan malam sama-sama, kita makan malam sama-sama ya Pak Jun ya, dan dia sudah tidak pakai itu lagi ya, tidak pakai lagi tongkat itu. Ini sesuatu yang bagi kami bagaimana? Ternyata memang dalam proses-proses menjadi garam dan terang ini, ya, harus ada tekad dari kita, harus ada kemauan dari kita. Kita bisa melakukan apa saja di dalam kasih Tuhan kalau kita mau melakukan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ya, Tuhan merencanakan semua yang terbaik untuk kita. Yang sakit pun bisa menjadi garam dan terang untuk yang sakit, untuk yang tidak sakit. Amin Bapak. Amin. Amin saudara di sana. Wah, dia angkat tangannya. Amin. Apalagi kita yang saya yakini. Seringkali juga orang Kristen ketika berdoa menjadi apa namanya? Menjadi penonton saja. Baiklah kita menjadi garam dan terang untuk semuanya, untuk memberikan kekuatan. Ada banyak hati yang gelap karena sakit, jadi harus diterangi. Ada banyak hati yang hancur seperti sudah busuk karena banyak penyakit dan persoalan, harus diberi garam. Amin. 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 Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Yang aneh ketika orang Kristen ada, bukan di sini, tempat lain gitu ya, ketika berdoa
bukan jadi sungguh-sungguh. Diminta tutup mata, dia tutup mata, tapi dia ngintip-ngintip gitu. Apa yang terjadi sana? Itu doa gimana itu ya? Doa bagaimana itu? Atau ada orang yang sementara dia berdoa luar biasa kepada Tuhan, yang lain cuma lumayan. Kalau begitu ada juga ya. Hilangkan semua itu. Amin. Karena semua yang diperbuat Allah itu adalah baik adanya. Kita lakukanlah yang terbaik. Tuhan telah memberikan terang, telah memberikan semuanya, termasuk garam-garam kepada kita semua. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kekasih kita Mongko, kita harus menjadi garam. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Masih suka dengar? Masih bersedia? Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, pada petang hari ada sepasang suami istri yang sedang duduk-duduk santai di depan rumah mereka sambil menyantap kopi dan teh. Kalau di sini katanya teh o, kopi o. Tiba-tiba sambil duduk, sang istri berhayal dan berkata kepada suaminya, "Pak, kalau kita punya uang 100 juta, mau beli apa saja ya?" Bapak itu menjawab, "Kalau kamu, Pak?" "Wah, kalau saya mau beli peti sejuk, televisi, tas anak-anak untuk sekolah, peralatan dapur, pokoknya semua saya habiskan semua untuk keperluan rumah, tidak mau bagi-bagi." "Kalau kamu, Pak?" "Oh, kalau saya mau semua kepada anak yatim piatu. Ada gereja yang belum selesai, mau diselesaikan. Terus sisanya lagi untuk ucapan syukur di gereja, sisanya lagi untuk persembahan di gereja, dan sisanya lagi untuk gereja." Ibu itu langsung marah. "Pak, kok dari tadi gereja-gereja terus yang dipikir? Kalau habis uang kita bagaimana, Pak? Bagaimana?" "Iya, bagaimana?" Bapak itu menjawab, "Ya Bu, kita main khayal lagi. Tadi kan kita cuma main khayal. Kamu ini Bu, main khayal saja sudah repot." Ya, jadi kita jangan seperti ibu itu. Bukankah berkat itu datangnya dari Tuhan? Kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, kita harus membagi kepada sesama kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua dipanggil oleh Tuhan. Semuanya kita dipanggil untuk melakukan banyak hal, dan banyak hal. Nah, karena itu, mari sekali lagi kita nyatakan panggilan itu. Sekali lagi, Tuhan memanggil nama semua orang. Yang seringkali kurang disadari, terutama di kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak. Mari Bapak, coba berikan dulu kesaksian di sini. Apa yang terjadi? Ya, penyakit yang tidak kelihatan. Bapak mungkin bisa di atas sini supaya di belakang sana bisa lihat. Itu kepalanya pada kasihan Bapak. Penyakit yang tidak kelihatan itu, ibu-ibu, puan-puan, dari terbit matahari sampai pada terbenamnya, muka keluar terus, tidak ada sukacita, marah sepanjang hari, mulut tidak diam, mulutnya tidak pernah diam,
Gosip sana, gosip sini, menceritakan tentang kehebatan diri sendiri. Itu penyakit. Penyakit itu. Bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu. Ada biasanya bapak-bapak, saya tidak tahu di sini. Tapi kalau di sana, kalau di tempat saya, banyak. Ya, ada bapak-bapak pulang malam-malam sambil dibopong temannya. Setelah sampai di rumahnya, temannya itu membiarkan bapak itu masuk sendiri. Itu karena apa? Dia karena minum apa itu? Karena minum. Atau tanya lu, kalau di sini minuman apa itu? Kalau bir apa ya? Ah ini, anak-anak tahu itu, anak-anak tahu itu. Arak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, anak-anak saja tahu. Apa ini? Anak. Sudah terlalu banyak minum. Pulang malam-malam dengan gaya seperti ini. Mana pintu? Buka pintu. Setelah anak-anak membuka pintu, Bapak itu masuk di dalam rumah. Bapak itu masuk di dalam rumah dan sudah pintar berkhotbah. Pintar berkhotbah. Tetapi salah mengatakan. Ia berkata, dengan baik-baik. Bahwa akulah botol bir dan kamulah gelas-gelasnya. Amin. Entah si bapak itu. Kan sudah terlalu banyak minum. Terus tidak sampai di situ, dia sambung lagi. Hai teman-teman kecilku. Anak-anaknya dia panggil teman-temannya. Kau lihat rumah yang mewah ini adalah kepunyaanku. Dan kau lihat wanita cantik, itu adalah istriku, padahal pembantunya. Iya, padahal bapak ini selingkuh. Iya, selingkuh. Sehingga ketika dia mabuk, ketahuan lah. Ketahuan. Jadi mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Betul? Ada apa ini? Mungkin ada yang mau sampaikan kepada para orang tua, bapak ibu, bagaimana supaya teman-temanmu ini, anak-anak ini juga dipakai oleh Tuhan. Terus mendidik mereka, karena didikan orang tua sangat mendukung prestasi anak-anak menuju masa depan yang cerah. Amin. Boleh kita lihat dalam, nanti kita baca di rumah, dalam Amsal 29 ayat 17. Amsal 29 ayat 17. Ya, ini satu hal yang ditinggalkan oleh Moko untuk kita semua, terutama para orang tua. Sekali lagi, Moko, Amsal 29 ayat 17. Coba katakan Moko apa isinya itu, supaya nanti bisa dibaca. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala